Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf apabila saya membuat video ini menggunakan masker karena kondisi saya sedang flu. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas kampus saya yaitu mata kuliah retorika. Di sini saya akan menjelaskan hakikat pesan dalam evaluasi kehidupan manusia berjuta-juta tahun yang lalu. Awalnya manusia cenderung menyampaikan pesan melalui bahasa isyarat seperti mimik, gerak-gerik, bunyi-bunyi, bunyi-bunyi yang bersuara melalui yang berasal dari mulut. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya didorong oleh akal dan budi serta naluri ingin tahu. Sosial kebahagiaan manusia berkreasi melahirkan bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Pada dasarnya, pesan itu bersifat abstrak. Untuk mengkonkretkan pesan-pesan manusia melalui akal dan budi serta nalurinya, manusia menciptakan tanda-tanda pesan sebagai suara, bunyi suara untuk menyampaikan pesan. Nah, manusia menciptakan tanda-tanda pesan itu, tanda pesan yang bersifat abstrak menjadi tanda pesan yang konkret. Nah, menurut Huta Suhud 2002 terdapat dua tanda pesan. Yang pertama tanda pesan umum dan khusus, yang kedua tanda pesan verbal dan non-verbal. Nah, umum itu sendiri adalah tanda pesan yang digunakan untuk tujuan yang menyeluruh berbagai aktivitas kegiatan manusia, ya, seperti mimik, gerak-gerik, dan suara. Nah, sebaliknya tanda pesan khusus itu terbatas, hanya digunakan salah satu aktivitas saja seperti tanda warna merah, kuning, hijau pada rambu lalu lintas, kemudian tanda Morse yang biasa digunakan pada latihan kegiatan kepramukaan. Nah, kemudian tanda pesan verbal yaitu tanda pesan yang berupa bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Selanjutnya tanda pesan nonverbal, ya. Nonverbal ini tanda pesan berupa mimik, gerak-gerik, dan suara dengan intonasi tertentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contohnya. Yang pertama, tanda contoh tanda pesan verbal. Tanda pesan verbal umum itu contohnya tanda bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Kemudian contoh tanda pesan verbal khusus itu tanda bahasa lisan maupun tulisan yang khusus hanya digunakan pada kalangan masyarakat tertentu. Selanjutnya, contoh tanda pesan nonverbal umum itu berupa seperti mimik, gerak-gerik, suara, terus kemudian tangisan menandakan kesedihan, senyuman menandakan kebahagiaan. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir tanda pesan nonverbal khusus yaitu berupa tanda merah menandakan keberanian, tanda putih menandakan kesucian, dan tanda warna hitam menandakan berkabung. Nah, berikut yang sudah saya jelaskan, ya. Jadi pada hakikatnya pesan verbal harus dirubah, pesan yang bersifat abstrak harus dirubah menjadi konkret melalui tanda retorika. Nah, prosesnya itu proses pesan, ya, tanda pesan menjadi tanda atau kode retorika itu prosesnya disebut encoding atau penyandian. Kemudian alat pengubahnya itu disebut encoder atau penyandi, ya. Jadi prosesnya itu encoding atau penyandian, kemudian alat pengubahnya itu encoder atau penyandi, kemudian pembicaranya itu disebut encode atau penyandian. Nah, itulah hakikat pesan, ya.
Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang paham, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.